Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Wildamira dengan nomor BP 2010 10 85 30 20. Dengan kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang peran UNODC dalam penanganan kasus human trafficking di Indonesia. Materi presentasi kita yang pertama adalah definisi human trafficking, yang selanjutnya adalah faktor penyebab human trafficking, yang ketiga bentuk-bentuk perdagangan manusia, yang selanjutnya adalah dampak perdagangan manusia terhadap korban dan masyarakat, yang kelima hubungan human trafficking dan drugs di Indonesia, yang keenam cara kerja UNODC dalam mengatasi isu perdagangan manusia, nomor 7 materi presentasi kita adalah kolaborasi UNODC dengan hukum Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan presentasi. Oke, langsung saja kita masuk tentang definisi human trafficking. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang melalui kekerasan, dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan, atau dapat disederhanakan menjadi segala transaksi jual beli terhadap manusia dengan tujuan untuk memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan. Human trafficking adalah kejahatan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya global termasuk peran organisasi seperti UNODC bertujuan untuk mencegah dan menghentikan perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. Para korban biasanya dibujuk dan diiming-iming kerja di luar negeri dengan gaji yang cukup besar tanpa mempertimbangkan pendidikan. Terus kita masuk tentang faktor penyebab human trafficking. Beberapa faktor tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan situasi psikologis. Psikologis inilah yang dapat menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab-penyebab inilah yang mendorong pihak-pihak tertentu sehingga terjadilah perdagangan manusia. Faktor pertama yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya trafficking. Kesadaran ini tidak hanya didapatkan dari mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia. Kesadaran mengenai trafficking seharusnya juga didapatkan dari mereka yang menjalankan atau terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan manusia. Kurangnya perhatian mengenai trafficking dapat disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dan kurangnya informasi. Selain itu, pengetahuan yang terbatas mengenai motif-motif dari perdagangan manusia juga menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian mengenai trafficking. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula. Terlilitnya hutang yang sangat besar dan motif-motif lainnya yang dapat memicunya terjadi. Tindakan perdagangan manusia tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Faktor ketiga adalah jaringan kejahatan terorganisir di Indonesia. Seringkali menggabungkan perdagangan manusia dan penyeludupan narkoba sebagai bagian dari operasi mereka. Sindikat ini mengeksploitasi celah hukum dan lemahnya pengawasan di perbatasan serta wilayah terpencil. Kelemahan penegakan hukum dan korupsi juga memfasilitasi berlangsungnya perdagangan manusia dan penyeludupan narkoba, membuat proses hukum sulit dijalankan secara efektif. Faktor selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat yang terbatas. Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki lebih sedikit keahlian daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kesempatan kerja yang semakin sedikit sehingga akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan iming-iming bisa cepat kaya, orang-orang dengan situasi seperti ini dapat mudah untuk direkrut dan dapat menjadi korban perdagangan manusia. Faktor terakhir adalah kurangnya pencatatan atau dokumentasi. Dokumentasi ini meliputi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran.
Karena hal ini sangat minim dilakukan, maka akan sangat mudah untuk melakukan pemalsuan identitas. Sampai saat ini masih banyak orang tua yang tidak mencatat kelahiran anaknya di kantor catatan sipil. Para orang tua melakukan hal tersebut karena mereka menganggap bahwa untuk mencatatkan kelahiran anak-anak dibutuhkan sejumlah uang yang besar. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang bentuk-bentuk perdagangan manusia. Secara umum perdagangan manusia di Indonesia hampir sama dengan praktik perdagangan manusia yang terjadi secara global. Bentuk perdagangan manusia dapat dibedakan atas. Pertama, perdagangan internal. Yang kedua, perdagangan lintas batas atau internasional. Yang ketiga, perdagangan anak-anak. Yang keempat, perdagangan perempuan. Yang kelima, perdagangan pria. Dan yang keenam, perdagangan seksual komersial. Dan yang terakhir, perdagangan buruh paksa dan perdagangan organ tubuh. Terkait perdagangan anak di Indonesia, korban ditemui dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk pekerja seks komersial, korban pedofilia, bahkan dijadikan pengedar narkoba. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang dampak perdagangan manusia terhadap korban dan masyarakat. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini menimbulkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi para korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini, mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, termasuk diantaranya adalah HIV dan AIDS. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan. Selanjutnya ada hubungan human trafficking dan drugs di Indonesia. Human trafficking atau perdagangan manusia dan perdagangan obat-obatan terlarang atau drugs merupakan dua bentuk kejahatan transnasional yang memiliki keterkaitan erat di Indonesia. Kedua kejahatan ini seringkali berhubungan, baik dari sisi pelaku, pola operasional maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Yang pertama, keterkaitan dalam jaringan kejahatan terorganisir. Human trafficking dan perdagangan obat-obatan terlarang seringkali dikendalikan oleh sindikat kriminal yang sama. Pelaku perdagangan manusia sering juga terlibat dalam bisnis narkoba karena keduanya memberikan keuntungan besar dengan risiko yang tinggi. Jaringan kriminal ini mengeksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak, tidak hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi juga sebagai kurir narkoba. Di Indonesia, banyak korban perdagangan manusia dipaksa atau dimanipulasi untuk menjadi bagian dari perdagangan narkoba. Selanjutnya, eksploitasi korban perdagangan manusia.
Korban human trafficking seringkali dipaksa atau diperdaya untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Mereka yang dijual untuk tujuan eksploitasi seksual juga dipaksa menggunakan narkoba sebagai alat kontrol oleh para pelaku kejahatan. Penyalahgunaan narkoba membuat korban lebih rentan terhadap eksploitasi karena mereka kehilangan kemampuan untuk melawan atau melarikan diri. Beberapa kasus perdagangan manusia untuk tujuan tenaga kerja juga dikaitkan dengan perdagangan narkoba. Korban diselundupkan ke luar negeri atau antar wilayah di Indonesia seringkali digunakan sebagai pengedar atau kurir narkoba oleh sindikat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, kerentanan sosial dan ekonomi. Faktor kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi yang buruk di Indonesia menjadi pendorong utama human trafficking dan perdagangan narkoba. Banyak keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, dan beberapa individu akhirnya terjebak dalam jaringan kriminal sebagai cara bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, iming-iming pekerjaan yang baik di luar negeri berujung pada eksploitasi, baik dalam bentuk perdagangan manusia maupun narkoba. Yang terakhir, peran negara dan hukum. Indonesia sudah memiliki undang-undang yang kuat untuk melawan kedua kejahatan ini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang terkait narkotika. Meskipun demikian, implementasinya masih menemui berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan sindikat kejahatan terorganisir. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja UNODC dalam mengatasi isu perdagangan manusia dan sejarah UNODC. UNODC atau United Nations Office on Drug and Crime memiliki sejarah panjang di Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai organisasi untuk memerangi kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, narkotika, dan korupsi. Beberapa poin penting dalam sejarah UNODC di Indonesia. Awal kehadiran UNODC mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1970-an. Fokus utamanya adalah memerangi produksi dan perdagangan ilegal narkotika. Program awal banyak berfokus pada daerah-daerah yang dikenal sebagai produsen narkotika. Kerja sama dengan pemerintah. Selain bertahun-tahun, UNODC telah menjalin kerjasama erat dengan pemerintah Indonesia, khususnya dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisir. United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dibentuk pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II berakhir. PBB sendiri memiliki berbagai badan utama atau principal bodies. Di antaranya ada General Assembly, ada Security Council, dan Trusteeship Council atau Economic and Social Council. Kemudian International Court of Justice, dan mungkin yang paling familiar nih ada UN Secretary. UNODC berada bawahnya UN Secretary. Jadi UNODC atau United Nations Office on Drug and Crime atau bahasa Indonesianya Kantor PBB untuk urusan permasalahan narkoba dan tindakan kriminal dibentuk pada tahun 1947. Nama awal UNODC CP atau United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention. Nah, sekarang kita berubah nama menjadi UNODC di tahun 2002. UNODC memainkan peran penting dalam membantu negara-negara termasuk Indonesia untuk mengatasi isu perdagangan manusia melalui beberapa cara. Yang pertama, memberi dukungan teknis dan pelatihan. UNODC menyediakan pelatihan bagi para penegak hukum, hakim, jaksa, dan petugas imigrasi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi, menangani, dan menuntun pelaku perdagangan manusia. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang undang-undang internasional terkait perdagangan manusia, serta teknik-teknik investigasi yang efektif. Yang selanjutnya, pengembangan kebijakan dan legislasi. UNODC bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia dan negara-negara lainnya untuk memperkuat kerangka hukum terkait pencegahan perdagangan manusia. UNODC membantu dalam penyusunan undang-undang nasional yang sesuai dengan protokol Palermo.
2000 pada tahun 2000 yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional terorganisir. Kampanye dan kesadaran publik. UNODC menginisiasi kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media dan menyebar kelompok rentan agar mereka lebih waspada terhadap modus operandi para pelaku perdagangan manusia. Kerjasama internasional, UNODC memainkan peran sebagai fasilitator dalam kerjasama antar negara untuk melawan sindikat perdagangan manusia atau lintas batas. UNODC juga membantu dalam koordinasi operasi penegakan hukum antar negara, serta memastikan perlindungan korban dan pemulangan mereka ke negara asal dengan aman. Pemulihan dan perlindungan korban. Selain fokus pada penegakan hukum, UNODC juga mendukung negara-negara untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan manusia. Program ini meliputi pendukung psikologis, akses layanan kesehatan, dan pelatihan kerja bagi para korban untuk memulihkan kehidupan mereka setelah keluar dari kondisi eksploitasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Cara kerja UNODC dalam membantu negara-negara mengatasi isu tenaga kerja mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kerangka hukum, pelatihan penegak hukum, perlindungan korban, hingga kampanye kesadaran publik dengan pendekatan yang komprehensif. UNODC berupaya untuk tidak hanya menangani kasus-kasus eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga mencegah kejahatan tersebut melalui kerjasama internasional dan penguatan kebijakan nasional. Kampanye ini mendukung terciptanya tenaga kerja yang terlindung dan bebas dari eksploitasi. Sejalan dengan komitmen global untuk mengakhiri perdagangan manusia dan kerja paksa. Berdasarkan penelitian mengenai peran UNODC dalam penanganan kasus human trafficking di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peran sentral UNODC dalam upaya global melawan human trafficking, United Nations of Drug and Crime atau sering dikenal dengan UNODC, memainkan peran penting sebagai lembaga internasional yang berfokus pada penanganan kasus perdagangan manusia. UNODC berkontribusi dalam pengembangan kebijakan penyediaan bantuan teknis terhadap memperkuat kerangka hukum yang membantu negara-negara termasuk Indonesia dalam memerangi human trafficking. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.